Kalau harian mungkin tadi udah ditampilkan pertama tadi ya, kalau secara topik dan juga capaian pembelajaran, tapi ada mungkin secara susunannya secara garis besar sama, tapi ada sedikit yang berbeda. Untuk capaian pembelajaran itu nanti diharapkan peserta tadi mampu memahami permasalahan sederhana dalam kehidupan sehari-hari dan menerapkan pemecahan masalah secara sistematis serta menuliskan instruksi logis dan terstruktur menggunakan sekumpulan kosakata atau simbol. Jadi ini yang harus kita garis bawahi pertama. Kalau saya menyimak dari hari pertama sampai saat ini, sebetulnya banyak hal yang didapatkan, terutama kaitan tentang pola pikir ya Bu, yang awalnya sama dengan peserta yang lain, ditakutkan dengan penyusunan pembuatan programmer atau apapun itu, tapi ternyata tentunya penekanannya adalah pada kemampuan berpikir logisnya. Secara inti mungkin ini nanti kalau kita jabarkan seperti rekan-rekan tentu lama, intinya dalam penyusunan jadwal ini saya menerapkan model pembelajaran sama problem based learning yang sudah ada sintaknya ya, sintaknya yang pertama sudah kita pelajari bahwa itu tentunya orientasi pada masalah. Di mana orientasi pada masalah ini karena di sini topiknya adalah menyusun jadwal, jadi nanti hal pertama yang akan saya ajarkan pada materi ini adalah saya akan menampilkan lewat kertas kerja, ditampilkan melalui bantuan proyektor seperti ini, ada susunan jadwal yang bermasalah. Mungkin dapat dilihat paling bawah ini saya lampirkan di LKPD. Jadi awalnya peserta didik untuk memantik cara berpikir logisnya. Di sini ada jadwal secara tersusun, tapi bermasalah di mana nanti Anda diharapkan untuk menggali berpikir logis untuk membetulkan supaya jadi jadwalnya terstruktur dengan sesuai ya dengan hal-hal yang positif. Seperti kita lihat jadwalnya ada bangun dan sarapan, jam 7 sudah main game gitu. Jam 9 belajar, lalu menonton TV, makan siang bermain game lagi, nonton YouTube. Nah di sana jadi diharapkan dari permasalahan ini nanti ada proses belajarnya. Nah ini kalau menurut saya secara pribadi nanti pada rangkaian kegiatan pembelajaran tentunya berpikir logisnya yang ada kaitannya dengan coding dan kecerdasan artifisialnya. Coba kembali lagi ke atas Pak Ria. Nah, yang saya hormati, memahami dan teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya ini kan kami sudah di kelompok 4 untuk menyampaikan hasil resume dari modul 3.1 yaitu tentang kecerdasan artifisial. Saat ini sebenarnya mudah-mudahan kita pahamlah sedikit, mudah-mudahan namun ketika salah mohon diluruskan. Sebelumnya kita akan bahas tentang kecerdasan artifisial sambil menunggu saya untuk di situ. Kecerdasan artifisial adalah sebuah sistem yang dapat berpikir seperti manusia, bertindak seperti manusia, atau mengambil keputusan yang rasional berdasarkan data yang dikumpulkan. Mungkin kalau lihat konten ini sangat luar biasa, karena kita sudah memasuki era 4.0 ya, yang serba canggih, sehingga kalau kita menolak mungkin kita akan ketinggalan zaman ya. Alhamdulillah kita sekarang sudah mulai diperkenalkan bagaimana mengenali artificial ini. Mudah-mudahan kembali dari sini kita memiliki pengetahuan yang dalam lagi mengenai AI, gitu, sehingga kita bisa sampaikan sekolah kita. Bagaimana karakteristiknya KA ini? KA itu belajar dari data, jadi harus banyak data yang kita berikan kepada KA itu. Selain itu juga KA mampu beradaptasi, meningkatkan performanya dan bisa memperbaiki kesalahan dirinya. Yang ketiga, KA juga bekerja berdasarkan algoritma, model prediktif, sebenarnya bisa memprediksi penghujan atau pola suhu. Dan juga KA mampu mengenali pola dan membuat keputusan secara otomatis. Nah, di sini kita lanjut bagaimana KA bisa belajar dari contoh yang kita berikan dan mengapa penting untuk memberikan banyak contoh kepada KA. Nah, harus banyak diberikan. Kenapa? Karena memberikan banyak dan
berikan contoh sangat penting agar taat tidak bias atau keliru dalam mengenali pola. Misalnya, jika hanya diberikan gambar ikan berwarna biru, taat mungkin tidak mengenali ikan berwarna merah sebagai ikan. Oleh karena itu, semakin beragam dan seimbang data latih yang diberikan, semakin akurat kemampuan taat dalam membuat prediksi terhadap data baru. Aktivitas ini menggambarkan pentingnya kualitas dan kuantitas data dalam bentuk sistem kecerdasan buatan yang adil dan dapat diandalkan. Next. Nah, selanjutnya juga setelah belajar dari contoh yang diberikan, bagaimana KA bisa membuat keputusan atau prediksi ketika diberi contoh baru. Nah, di sini. Nama saya Ruslan Abdul Majid, bisa dipanggil Ruslan. Saat Minkal SD Negeri 2 Surabaya, mewakili kelompok doang, saya sampai lupa kelompok. Oke, baik. Studi kasus yang ada di lembar kerja untuk modul 4 ini, yaitu Mira dan seorang ibu, yang dimana seorang Mira ingin mencoba aplikasi AI, ya, aplikasi AI yang si aplikasi tersebut itu mampu mempercantik wajah. Cuma harus menggunakan. Mudah-mudahan Bapak Ibu di sini tidak ada yang menggunakan ya, karena itu pemalsuan. Lalu kemudian pertanyaannya, mengapa penting membaca aturan sebelum menggunakan aplikasi kecerdasan? Bapak Ibu sekalian, para pengembang atau yang membuat AI ini, kita tidak tahu siapa, ya kan? Kita nggak tahu orang mana yang nyuntik apa kan? Kalau orang Eropa, orang Sunda segala sampai ya. Mudah-mudahan ini Pak Ali jadi pengembang. Karena kita tidak tahu ke depan atau niat dari si pengembang ini apa, maka yang paling utama kita harus membaca dari privasi kebijakan yang dihadirkan oleh aplikasi KA tersebut. Mungkin nggak ketika kita melakukan yang namanya pemotretan, dipoto selfie, wajah kita terekam, mungkin wajah saya terekam gitu ya, terus masuk ke datanya, iya wajah saya jadi tampan. Tapi mungkin nggak foto saya dipergunakan untuk hal-hal yang negatif. Contoh, pinjol, ujung-ujung ini lagi update. Mungkin nggak? Mungkin ya. Belanja Shopee, ujung-ujung datang barang kita bayar, ya kan? Bangun curcol. Jadi harus perhatikan privasi kebijakan. Dibaca, di sana kita dituntut literasinya. Atau asal pencet setuju ayat banyak supaya privasi kebijakan karena wagah itu bacaan, padahal bacaan adalah Ibu Bahasa Inggris Pak. translate, jangan ayat-ayat, translate. Kalau nggak ngerti bisa ke tetangga ya. Oke, selanjutnya risiko barusan sudah saya utarakan. Risikonya itu mudah-mudahan niat si pengembangnya tidak ada yang seperti itu ya. Niat pengembangnya hanya ingin
Bapak Ibu yang saya hormati, testimoni saya pribadi dan mungkin mewakili rekan-rekan. Yang pertama, saya merasa bersyukur, alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya telah mengikuti pembelajaran pelatihan Qadim. Serta Bapak dan Ibu guru yang ada di ruangan ini. Alhamdulillah ya, kita sudah berada di akhir dengan muka-muka yang sudah sekarang agak berubah nih. Kita akan menuju rumah masing-masing ya, yang sudah dirindukan oleh keluarga. Selama 4 hari kita di sini jauh dengan keluarga, ada yang menginap, ada juga yang tidak. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya melengkapi dari Bapak Dedi yang sudah tadi dipaparkan bahwa alhamdulillah ya, memang kegiatan BITEK seperti ini tidak hanya menambah ilmu pengetahuan, tetapi kita mendapatkan pengalaman yang luar biasa tentang hal-hal baru seperti yang kayak tadi deg-degan banget nih mau presentasi gitu ya. Ada yang mau duluan, ada yang mau paling belakang ya. Itu juga melatih kita untuk selalu bisa tampil di depan atau bisa berbicara. Kemudian Bapak, ada hal-hal yang ingin saya sampaikan, yaitu pertama terkait kegiatan ini dengan segala pelayanan dari Bapak Panitia, itu sangat kami terima dengan baik ya, alhamdulillah. Kenyang ya, lebih dari kenyang, dikasih makan snack juga 2 kali makan, alhamdulillah kita untuk energi sangat tercukupi. Malah kadang-kadang ya itu kawargan ya, ada yang sampai kopinya 8 kali saya hitung. Saya betul loh, lagi ada yang 2 kali kopi kali ya. ada yang iya, alhamdulillah ya, dengan kita bertemu di sini banyak koneksi, kolega baru, teman baru ya. Dan Bapak dan Ibu yang saya harapkan dan kita harapkan, kita mempunyai grup baru ya di Lokus 7, dan untuk pelaksanaan OJL kita nanti di depannya mudah-mudahan kita selalu saling menguatkan. Karena sebetulnya 5 modul yang kita pelajari 4 hari ini, Bapak, saya pribadi belum secara belum benar-benar terserap dan mendalami, dan harus tetap dengan usaha dan didalami lagi modulnya, difahami lagi supaya kita lebih siap di OJL. Sebenarnya belum tergambarkan seperti apa OJL yang akan kita laksanakan, tetapi ketika kita sudah menyusun rencana pembelajaran, udahlah, guru biasanya juga tugas kita adalah mengajar. Walaupun saya sudah berkomunikasi dengan yang lain, ternyata yang datang ke saya ini itu rata-rata ada yang guru kelas 1, ada yang guru kelas 6, ada yang guru kelas 4 gitu. Semuanya tidak ada juga yang guru kelas 5 dan kelas 6-nya. Jadi mereka yang guru kelas 1 mungkin mempunyai kewajiban untuk mendesinisikan lagi kepada temannya atau mengajar tambahan untuk pembelajaran coding ini. Jadi ini adalah grup baru, ini adalah komunitas baru kita, dan di sana kita harus saling menguatkan. Ya, kesannya sih cukup bagus, Pak. Bagus, bukan cukup ya, bagus karena kami disambut cukup bagus di sini, gitu ya. Alhamdulillah. Dan Bapak Ibu guru mengikuti semua apa yang kita perintahkan lah ya. Apa yang ada di LMS semua itu sudah dipenuhi, hampir semua sudah dipenuhi. Memang ada sih beberapa guru yang belum, mungkin tadi karena sibuk ngopi kali kata Bu Deren, jadi lupa mengupload ya. Tapi secara pembelajaran ya alhamdulillah antusias dalam menerima ilmu. Tinggal ini kan in service 1 ya, nanti ada OJT itu adalah implementasinya Bapak Ibu. Jadi setelah pelatihan ini Bapak Ibu diminta diimplementasikan di sekolah seperti yang saya bilang di kelas ya. Ini harus dibikin video karena pada saat nanti ada yang observasi, ada yang datang ya,
entah itu dari Dignas, entah itu dari kementeriannya, entah itu dari LPD-nya. Kita juga nggak tahu nih siapa yang akan diutus datang ke sana untuk melihat hasil dari training di in-service 1 ini, apakah sudah diterapkan atau tidak. Nanti di OJT itu akan ditanya juga Bapak Ibu, apa kendalanya di sini, ya di SD ini, gitu misalkan di SD Energa mana misalkan, oh kendalanya internet ini segala macam, gitu kan. Nah nanti setelah itu ada lagi in-service 2, nah itu training juga seperti ini. Nah setelah Bapak ikuti in-service 1, OJT, terus in-service 2, baru nanti mungkin timbul sertifikat, ya. Setelah Bapak komplit, tentunya mengerjakan apa yang diminta di LMS. Semua LK itu harus di-upload, gitu ya Bapak Ibu, yang baru keluar sertifikatnya. Nah mungkin dari sini nanti akan direview ya, mengenai kurikulumnya, gitu ya. Karena sampai saat ini ya, kalau info yang saya terima ya, tadi kalau mungkin Pak Ocak katanya sudah berubah, gitu ya. Nah, info yang saya terima adalah bahwa ini masih pilihan ya, tapi kata Pak Ocak 2526 akan masuk kurikulum, pilihannya wajib. Udah pilihan tapi wajib, gitu ya. Ya Pak. Ya, wajib milih maksudnya. Memang di kita sering banyak ambigu, gitu ya, tapi ya sudah terbiasa lah insya Allah. Pilihannya wajib, jadi akan masuk ke kurikulum terutama di kelas 5 dan 6, gitu ya. Yang saya hormati koordinator dan tim lokus Kecamatan Sagaranten, yang saya hormati Bapak dan Ibu narasumber FT UMJ, yang saya banggakan Bapak Ibu peserta diklat coding dan kecerdasan artifisial serta hadirin sekalian yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya alhamdulillah pada hari ini Kamis 10 Juli 2025 kita dapat berkumpul dalam acara penutupan diklat coding dan kecerdasan artifisial yang telah dilaksanakan di lokus SD Sukabumi 7, tepatnya di SD Negeri Hegarmana, Kecamatan Sagaranten, Kabupaten Sukabumi. Saya sangat berbahagia dan merasa bangga dapat hadir di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian, para pendidik hebat Kabupaten Sukabumi yang memiliki semangat tinggi untuk terus mengembangkan diri dan meningkatkan kompetensi, khususnya dalam bidang yang sangat relevan dengan perkembangan zaman saat ini, yaitu coding dan kecerdasan artifisial. Seperti yang kita ketahui bersama, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berjalan sangat pesat. Kecerdasan artifisial bukan lagi menjadi wacana di masa depan, melainkan telah menjadi bagian dari kehidupan kita saat ini dan akan semakin mendominasi berbagai sektor di masa yang akan datang. Oleh karena itu, penguasaan coding sebagai bahasa dasar teknologi dan pemahaman tentang konsep dasar kecerdasan artifisial menjadi sangat penting, tidak hanya bagi para siswa kita, tetapi juga bagi kita sebagai pendidik yang bertugas untuk mempersiapkan generasi penerus bangsa. Saya sangat memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh peserta diklat atas dedikasi dan antusiasme yang telah ditunjukkan selama mengikuti pelatihan ini. Saya percaya ilmu dan keterampilan yang telah Bapak Ibu peroleh selama diklat ini akan menjadi bekal yang sangat berharga dalam mentransformasikan proses pembelajaran di kelas masing-masing. Bayangkan betapa menariknya jika anak-anak kita tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu menciptakan inovasi-inovasi sederhana melalui kegiatan pelatihan ini dengan baik. Ya Allah, jadikanlah ilmu yang telah kami peroleh bermanfaat bagi kami
keluarga kami, peserta didik kami, bangsa kami, dan negara kami. Berikanlah kami kekuatan, petunjuk, dan kemudahan dalam mengamalkan ilmu yang telah kami dapatkan. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa Buka.